Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kewarganegaraan. Saya Siti Laila Puganda. Saya Frahmatillah Revika Syahumola. Saya Siti Febriani Tayyab. Saya Siska Sudi. Materi yang kami angkat adalah bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Materi yang pertama mengenai menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, makna integrasi nasional. Secara etimologi dan terminologi, etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dan integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukan istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berada latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Yang kedua ada jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Miron Weiner dalam Raman Surabakti 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni yang pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, 4 integrasi massa, dan yang terakhir integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Uraian secara berturut-turut, yakni integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Sedangkan integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi elit massa menunjukkan pada masalah perhubungan antara pemerintahan dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat adalah integrasi nilai, menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib nasional. Bagian B menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia, karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Materi selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Sumber historis integrasi nasional di Indonesia diawali dengan perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, Indonesia telah mengalami pembangunan integrasi dari sebelum Indonesia menjadi negara merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi ini bersifat kemaharajaan, berstruktur konsentris. Model integrasi yang kedua adalah model integrasi kolonial. Model integrasi ini tidak mampu menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Model integrasi ini hanya dimaksudkan untuk menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Model integrasi yang selanjutnya adalah integrasi nasional. Model integrasi yang ketiga ini merupakan model integrasi sebagai proses integrasi Indonesia setelah merdeka pada tahun 1945. Dalam sejarahnya menumbuhkan kesadaran ini melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah masa perintis atau dirintisnya semangat bangsa Indonesia, ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian dilanjutkan dengan masa penegas, di mana masa ini ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang ketiga merupakan masa
percobaan. Pada masa ini, Indonesia melalui organisasi-organisasi pergerakan mencoba untuk meminta kemerdekaan dari Belanda, namun percobaan ini tidak berhasil. Dan yang terakhir adalah tahapan pendobrak. Nah, pada tahapan pendobrak, Indonesia telah berhasil terlepas dari belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah mengembangkan integrasi nasional di Indonesia. Menurut Howard Regins dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews 1995 dalam mengembangkan integrasi nasional di Indonesia, para pemimpin politik menerapkan 5 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah adanya ancaman dari luar. Sebagai contoh, pada saat Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu untuk melawannya. Pendekatan yang kedua adalah gaya politik kepemimpinan. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar lebih mampu untuk mengintegrasikan masyarakatnya. Pendekatan yang ketiga adalah kekuatan lembaga-lembaga politik, misalnya lembaga politik birokrasi. Birokrasi yang satu padu menciptakan pelayanan yang sama, baik dan diterima beragam masyarakat. Pendekatan yang keempat adalah ideologi nasional, ideologi atau nilai-nilai yang disepakati dan disetujui bersama. Bagi bangsa Indonesia, ideologi yang dipegang bersama adalah Pancasila. Pendekatan yang terakhir adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berhasil dan menghasilkan keadilan akan mempersatukan masyarakat Indonesia, sedangkan pembangunan ekonomi yang tidak menciptakan keadilan akan menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Ia terbagi menjadi 2. Yang pertama itu dinamika integrasi nasional di Indonesia dan tantangan dalam membangun integrasi. Yang pertama itu dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Yang pertama, integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi sebagai penghubung pulau-pulau di Indonesia. Kemudian integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif, yaitu nilai Pancasila. Pancasila merupakan nilai bersama dan sebagai dasar filsafat yang akan disampaikan kepada generasi muda. Kemudian integrasi elit massa. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang terakhir ada integrasi tingkah laku yang disebut sebagai perilaku integratif. Yang kedua, tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, yang dimana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan mengalami kerugian yang banyak diderita, baik kerugian berupa fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas,
ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Akhirnya harus dikorbankan bagi menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik dan di dalamnya itu akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Terus, ada integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi, juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan yang menyimpan potensi konflik. Terlebih apabila ada perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat senantiasa diupayakan. Terus, untuk membangun kejayaan nasional bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.